سيدنا ومولانا قاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج سخي المخرج وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Bapak biasa berbahagia, kita bersyukur, kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu manjatkan puji dan syukur kita karena Allah jualah yang selalu memberikan perkenan kepada kita untuk selalu berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya selalu menyertainya dalam suka dan duka. Pertemuan kita kali ini adalah masih meneruskan yang lalu. Ini adalah pertemuan kita yang kedua di dalam pindah sementara membahas salat Mi'raj Rohani Imam Khomeini. Karena pada pertemuan yang lalu kita bicara tentang hijab-hijab dan hijab-hijab di antara cara untuk mengangkat hijab-hijab itu adalah dengan salat. Dan salatnya ahli ma'rifat adalah salat yang beda dengan kita orang awam. Seperti di dalam Al-Quran dikatakan, Aqimis sholata lidzikri. Aqimis sholata, dirikanlah salat lidzikri, untuk zikir kepadaku, untuk mengingat aku. Kemudian dikatakan, Aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, karena salat itu akan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Salat itu adalah mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian, kita semuanya kalau salatnya seperti yang diinginkan oleh ayat-ayat seperti itu, tentu kemudian tidak ada orang salat yang bermasalah secara sosial. Tapi faktanya kita lihat tidak sedikit di antara kita umat Islam yang melakukan juga kejahatan padahal salat. Padahal sudah dikatakan bahwa salat itu aslinya sejatinya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian di dalam Al-Quran juga dikatakan ada orang salat tetapi salatnya membawanya ke neraka wailun lil musallin. Ada orang yang neraka wail baginya walaupun dia musallin. Musallin adalah orang melakukan salat. Apa sebabnya? Karena salatnya hanya zahir saja dan untuk kepentingan zahir juga. Jadi supaya orang menikmati salatnya, orang melihat salatnya, yura'un, supaya dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, jemaah sekalian, inilah yang kita akan coba pindah membahas pada kesempatan kali ini, buku Imam Khomeini rahmatullahi alaih berkenaan dengan adab-adab salat ataukah Mi'raj Rohani, Mi'rajnya orang-orang yang salat, karena Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Jadi banyaklah hadis-hadis berkenaan dengan salat. Salat itu adalah miftahul jannah, salat juga adalah miftahul khair dan sebagainya. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan buku Imam Khomeini sebelumnya tentang Mi'raj Rohani. Jadi terakhir kemarin ini Pak Bos sekalian ya, ini tanggal 18 November ini adalah baru sampai pada pengantar ya, pengantar dari yang menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Arab. Karena aslinya buku ini kan dalam bahasa Persia, Parsi, terus kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh penerjemah ini, dan kita sudah bahas sebelumnya bahwa penerjemah berhati-hati menerjemahkan buku ini sehingga benar-benar sedapat mungkin tidak ada makna yang hilang, tidak ada makna yang tercecer, yang terlupakan. Nah, sekarang kita masuk pada mukaddimah. Mukaddimah ini sudah dari Imam Khomeini. Jadi kalau ini adalah dari penerjemah, ini dia adalah namanya Ahmad Fihri. Maka kemudian ini mukaddimah ini pembukaan dilakukan atau ditulis oleh Imam Khomeini sendiri. Jadi kita akan bahas ini mukaddimahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa salat mempunyai makna dan bentuk batin di balik bentuk lahiriahnya. Jadi salat ini seperti kita manusia juga. Kita manusia ini kan ada batin, ada lahir.
lahiriah kita biasa disebut dengan jasmani atau badani, badania. Sedangkan batin kita atau bagian dalam kita disebut juga dengan rohani. Itu terkadang disebut dengan jasmani rohani, seperti itu, jasmani dan rohani. Atau bahasa Melayu murni jiwa dan raga. Jadi jiwa adalah di dalam diri kita, raga adalah yang kelihatan ini. Jadi jiwa dan raga atau jasmani dan rohani. Jadi banyaklah ada kata lahir dan batin. Jadi ini mirip-mirip, lahir batin, jasmani rohani, jiwa dan raga, seperti itu. Kesimpulannya ini ada dua macam dari sisi kita. Kita manusia ini secara zahiriah sama saja satu orang dengan orang lain, tapi secara batinnya berbeda-beda. Buktinya ada di antara kita yang persis sama dengan kita juga, punya mata, punya telinga, tapi diangkat jadi nabi. Diangkat sebagai kekasih Allah, wali Allah subhanahu wa ta'ala, waliullah. Sementara ada juga sebagian di antara kita sama juga matanya dua, kakinya dua, tapi kemudian menjadi pelaku kejahatan yang sangat besar, sehingga kedudukannya dianggap lebih rendah daripada hewan-hewan manapun juga. Allah mengatakan, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Tapi ada juga di antara kita yang summa radadnahu asfala safilin illa. Illa itu ada yang ke atas. Illa alladziina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ada yang disebut dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu adalah orang yang disebut dengan khuluqil azim. Nabi adalah sebaik-baik akhlaknya, semulia-mulia akhlaknya. Tapi ada juga yang disebut dengan seburuk-buruk orang, ya. Su'ul hisab. Hisabnya berada pada tempat yang buruk, atau disebut dengan ditempatkan di di dalam kerak api neraka jahanam, ya, fil asfali minan nar. Jadi tempatkan innal munafikina fil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di asfal, di tempat yang paling rendah, minan nar, daripada neraka. Nah, jadi artinya kita manusia tubuhnya sama, raganya sama, tetapi jiwanya bertingkat-tingkat. Karena yang menentukan tadi ada yang khuluqul azim dan ada juga yang su'ul hisab. Itu adalah jiwa kita. Jadi jiwa kita lah yang menentukan. Jadi jiwa kita lah yang membedakan kita dengan hewan-hewan, kita dengan yang lain. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, semua aspek kehidupan kita selalu ada dua. Ada zahirnya, ada batinnya. Ya. Dikatakan ketahuilah bahwa salat mempunyai makna dan bentuk batin. Jadi dibalik bentuk lahiriah, ya. Kalau kita misalnya wudhu, berdiri, ruku, sujud, itu kan lahiriahnya. Jadi kalau kita angkat tangan, mengucapkan dengan lisan Allahu Akbar, itu sudah zahiriahnya salat. Kita baca Fatihah, kita baca surat, terus kemudian ruku, Allahu Akbar, ruku, ya, itu adalah lahiriahnya. Habis itu bangkit, iktidal, sami Allahu liman hamidah, itu adalah bentuk lahiriahnya daripada salat. Ya, seperti itulah sampai kita duduk terakhir dan salam, itu adalah lahiriahnya salat. Ya, dari sisi salat secara lahiriah semua orang sama. Umat Islam semuanya sama. Dari sisi lahiriah, sama dengan apa? Sama dengan satu muslim dengan muslim yang lain, bahkan sama dengan antara kita sebagai umat dengan Nabi sebagai imam ataukah sebagai rasul. Jadi tidak ada bedanya. Kita salat ini boleh dikatakan copy paste daripada sang Nabi. Ya, jadi kalau ada perbedaannya itu sedikit saja. Tapi secara umum sama saja. Nah, jadi kesimpulannya salat itu ada zahiriahnya juga. Ya, makanya kemudian di dalam salat ada nama lain yang disebut dengan khusyuk. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi isti'analah kepada Allah dengan sabar dan salat. Tapi apa kata Allah? Innaha lakabiratun. Sungguhnya itu adalah lakabiratun, benar-benar berat. Innaha lakabiratun, berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang khusyuk. Illa 'alal khashi'in, kecuali yang benar-benar khusyuk. Nah, itu dia. Jadi khusyuk di sini berarti berkaitan dengan jiwanya. Kenapa? Karena kita lihat khusyuk itu adalah alladzina
yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Itu adalah surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Nah, jadi seperti itulah jemaah sekalian. Jadi dalam Al-Quran dikatakan aqimis sholata lidzikri, itu adalah batinnya sholat. Aqimis sholata lidzikri. Nah, nanti kita lihat apakah sholat kita itu berhenti di zahiriyah atau zahir dan batin. Nah, kita lihat apakah sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar atau tidak. Kalau kita sholat tapi tetap juga melakukan perbuatan keji dan munkar, ya berarti sholat kita tidak sampai ke dalam batin kita. Jiwa kita tidak sholat, batin kita tidak sholat. Yang sholat cuma raga kita, tubuh kita, badan kita saja, lahiriah kita saja. Karena asumsinya kalau kita sholat lahir dan batin, jiwa dan raga, harusnya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau ada orang sholat tapi melakukan perbuatan keji dan munkar, ya tidak ada kesimpulan lain kecuali bahwa yang bersangkutan sholatnya hanya raganya saja, badannya saja, tubuhnya saja, tapi batinnya, jiwanya tidak sholat. Ya, jadi harusnya sholat itu lahir dan batin berdasarkan pernyataan Imam Khomeini. Ketahuilah bahwa sholat mempunyai makna dan bentuk batin. Jadi ada bentuk batinnya. Di balik bentuk lahirianya yang kita sebut tadi dengan gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan. Sebagaimana bentuk lahiriah sholat, ya, maksudnya sebagaimana bentuk lahirnya, sholat juga memiliki sejumlah adab. Jadi sholat, jadi kalau bentuk lahirnya kan ada adabnya, misalnya kita harus wudhu dulu, menghadap ke kiblat, angkat tangan, takbiratul ihram. Nah, itu kan namanya lahirianya. Jadi mengatakan sebagaimana lahirianya, ya harus juga ada adab batinianya. Jadi memiliki sejumlah adab dan tata cara yang bila tidak dijaga akan membatalkan atau mengurangi kesempurnaannya, itu lahirianya. Maka harusnya begitu juga dengan batinianya. Begitu juga salat memiliki sejumlah adab batin dan kalbu yang bila tidak dijaga akan membatalkan atau mengurangi kesempurnaan maknawiyah. Ingat, kesempurnaan maknawi salat. Jadi salat itu, ya, jadi salat itu punya bentuk apa namanya? Ini ada bentuk lahirianya, ya, tata caranya. Dan juga mempunyai apa? Bentuk batinianya. Juga ada batin dan kalbu. Ya, jadi ada juga ada batin dan kalbu. Ya. Ada batin dan kalbu. Ya. Jadi ini lahirianya, ini adalah batinianya, batin, kalbu. Ya. Kalau yang di atas ini tidak dijaga kan juga bisa membatalkan sholat. Yang di bawah ini kalau tidak dijaga bisa dalam tanda petik membatalkan sholat, dalam tanda petik yang membatalkan. Kenapa? Itu tadi, sholat tetapi tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat tetapi tidak terkonsentrasi jiwanya kepada Allah. Sedangkan Al-Quran mengatakan aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat li untuk zikri, ingat kepadaku, zikir kepadaku. Ya, jadi begitu. Dan tentu yang harus kita curigai diri kita, tidak mungkin kita mencurigai Tuhan. Salah, ya. Kita mencurigai diri kita sendiri. Jadi kita punya ada adab lahiriah dan ada adab batin. Ya. Yang namanya salat yang benar adalah dua-duanya. Tidak boleh kita mengambil salah satunya. Tidak boleh kita mengatakan yang penting itu adalah batin. Jadi ada yang merasa tidak perlu salat atau salatnya tidak perlu tepat waktu. Yang penting kan batinnya salat. Nah gitu, ada seperti itu. Di negara kita ada tarekat yang mengatakan bahwa kalau orang sudah sampai kepada hakikat salat, batinnya salat, ya tidak perlu lagi sholat secara lahiriah. Kayak itu ada kayak gitu. Itu jelas keliru, salah, sesat. Apa sebabnya? Karena namanya ibadah itu adalah lahir dan batin. Karena tubuh kita ini kan perlu juga ibadah. Tubuh kita perlu ibadah dan karenanya ada ibadah lahiriah. Ya. Tapi karena kita terdiri pada dua unsur, dua entitas, lahir dan batin, ya maka lahiriah kita harus sholat, batiniah kita pun sholat. Ya, seperti itu. Jadi dua-duanya harus berjalan seiring dan seirama. Jadi sejumlah adab batin dan kalbu yang bila tidak dijaga akan membatalkan juga. Sama. Kalau di atas ini juga jika tidak dijaga juga akan membatalkan atau mengurangi kesempurnaannya. Nah begitu ya pada adab batin dan kalbu, bila tidak dijaga akan membatalkan atau mengurangi kesempurnaan maknawinya. Cuma di sini ada kata kesempurnaan maknawinya. Maknawi. Kenapa? Karena ini kan menyangkut masalah batin.
Artinya, walaupun batinnya orang itu tidak salat, kalbunya, tapi lahirianya salat, ya secara lahiriah kita sebutkan sah. Tidak berani kita mengatakan kamu ulangi salatmu, salatmu tidak sah, tidak boleh. Karena yang bisa kita lihat, yang zahir, masalah batinnya urusannya dia dengan Allah, dengan Rabb. Seperti itu. Tetapi kalau ahli marifat, ya memang dia bisa mengevaluasi dirinya, dan harusnya kita semuanya begitu. Kita harus mampu melakukan hisab, muhasabah terhadap diri-diri kita masing-masing sebelum kita nanti dihisab di akhirat. Jadi bisa kita merasa kalau misalnya salat kita ternyata rasa-rasanya belum sempurna, bisa kemudian kita menggantinya dengan di waktu dan waktu, ya kalau kita memang ada waktu. Dengan menjaga pelbagai adab itulah salat seseorang dapat memiliki roh malakuti. Nah, ini dia. Jadi kalau dengan menjaga adab ini adab batin dan kalbu ini, ya, jadi ini, ya, ini adab ini ke sini, adab batin dan kalbu. Jadi dengan menjaga adab batin dan kalbu, itulah salat seseorang dapat memiliki roh malakuti. Jadi salat harus memiliki roh malakuti, ya. Memiliki dimensi malakuti, harus memiliki dimensi malakuti, ya. Dimensi transenden, ya. Dimensi yang beyond daripada alam materi, seperti itu. Jadi salat itu bukan hanya adabnya saja yang penting, tetapi juga salat kita harus memiliki roh malakuti. Apabila seseorang memelihara dan memperhatikan dengan baik adab-adab salat yang berkenaan dengan batin dan kalbu, maka mungkin ia akan mendapatkan bagian dari rahasia ilahi yang diberikan untuk salat para ahli ma'rifat dan pemilik kalbu. Ya, jadi Muhammad mengatakan apabila seseorang melihara dan memperhatikan, maksudnya memperhatikan lahir dan batinnya. Ya. Jadi apabila seorang melihara dan memperhatikan dengan baik pada sholat yang berkenaan dengan batin dan kalbu, ya makanya jelas sekali kata-kata batin dan kalbu sini. Jadi tadi ini adalah kalbunya, ini adalah kalbunya, batin dan kalbu ini adalah batinnya. Sedangkan yang satunya lagi adalah kalbunya. Ya. Ini adalah kalbunya. Jadi apabila seorang melihara dan memperhatikan dengan baik adab-adab salat yang berkenaan dengan batin dan kalbunya, maka mungkin dia akan mendapatkan bagian dari rahasia ilahi. Jadi sangat mungkin dia akan mendapatkan bagian dari rahasia ilahi yang diberikan untuk salat para ahli ma'rifat ini. Jadi salat para ahli ma'rifat, salatnya para ahli ma'rifat dan pemilik kalbu. Nah, kita tentu ingin salat seperti itu sehingga tidak dikatakan dalam Al-Quran fawailul lil musallin. Nah, kata-kata alladzina hum an salatim sahun, alladzina hum yuraun. Yuraun itu hanya ingin dilihat. Kata dilihat itu kan berarti hanya zahirnya saja. Jadi salatnya hanya berhenti pada zahirianya saja. Ketika salat hanya berhenti pada zahiriah kita, ya salat itu hanya mirip-mirip dengan olahraga saja. Olahraga itu seperti senam dan sebagainya. Nah, jadi harusnya kita rugi kalau sudah salat secara zahiriah, sudah mengorbankan waktu, tapi tidak juga salat secara batinnya. Jadi harusnya zahir dan batin. Ya. Suatu rahasia yang merupakan cahaya mata para ahli suluk. Jadi justru salat para ahli ma'rifat dan pemilik kalbu ini adalah rahasia yang merupakan cahaya mata. Cahaya mata para ahli. Cahaya mata. Ingat, mata itu bisa melihat sebagai kalau ada cahaya. Nah, jadi salat seperti itu harusnya merupakan cahaya yang akan menyebabkan mata batin para ahli suluk ya bisa melihat, dan hakikat Mi'raj menuju kedekatan dengan zat yang maha tercinta. Ya, jadi suluk, ya suluk dan sair wa suluk, biasanya sair wa suluk. Jadi suluk dan Mi'raj. Jadi suluk itu adalah menempuh jalan, orang yang disebut dengan salik, ya. Sedangkan Mi'raj itu adalah gerakan vertikal, gerakan bergerak ke atas dari tempat yang rendah, yang lemah, sampai pada tempat yang tinggi, yang a'la, lalu kemudian yang paling kuat. Semakin ke atas, semakin kuat.
Makanya Tuhan itu adalah Al-Qawi, karena dia di puncak segala hierarki yang ada ini. Jadi ada kuat dan ada mulia nanti di sana. Jadi suluk dan hakikat Mi'raj menuju kedekatan dengan Zat yang Maha Tercinta. Jadi ibaratnya kira-kira gini, kalau Nabi itu adalah sempurna, maka dia benar-benar Mi'raj pada saat Mi'raj. Dan kemudian pada saat dia Mi'raj itu dia mendapatkan perintah sholat. Lalu kemudian sholat itu untuk apa? Untuk menjadi kendaraan, menjadi vehicle, menjadi alat transportasi bagi kita yang orang awam ini untuk sampai juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah merupakan jalan bagi kita untuk sampai ke sana. Jadi berarti kira-kira gini. Jadi Nabi Muhammad kita itu telah berhasil sampai ke atas, ke puncak, ke Arasy, Sidratul Muntaha. Lalu kemudian kira-kira ini kita bahasa saya. Ya Tuhan, bagaimana dengan bagaimana dengan umat saya, hamba-hambamu itu? Ya, bisakah dia sampai ke sini? Kata Tuhan, bisa saja, tetapi harus kasih kendaraan, harus kasih alat transportasi. Alat transportasi itu namanya salat. Nah, jadi salat yang dimengerti sebagai alat kendaraan untuk sampai kepada yang tunggal yang esa, maka salat yang seperti namanya Mi'raj, Mi'rajul Mu'minin. Salat itu bukan hanya pembunuh kewajiban. Salat itu adalah kendaraan, pesawat, lift untuk sampai kepada yang paling tinggi. Jadi begitulah salat intinya. Jadi maka disebut dengan salat para ahli ma'rifat dan pemilik kaum. Nah, jangan berbagi agar salat kita bisa benar-benar terkonsentrasi sampai kepada seperti salatnya para ahli ma'rifat, maka ini pentingnya saya salat sunat. Jadi salat sunat itu sebetulnya ibaratnya itu kita melakukan pemanasan, warming up dulu. Ya, kita melakukan pemanasan dulu. Pemanasan biar nanti begitu masuk salat fardu itu langsung cus, kira-kira gitu. Langsung tune in, ya, kira-kira gitu, langsung tune in. Karena kita sudah melakukan sebelumnya dalam bentuk sunat itu adaptasi, penyesuaian, ya kan gitu. Karena kita habis kerja, tiba-tiba pergi sholat, itu kan biasanya jiwa kita tidak bisa langsung begitu saja, tidak seperti tubuh kita bisa langsung berhenti bekerja, meletakkan alat-alat perabot-perabotnya. Nah, kalau jiwa kita tidak, terkadang masih tersimpan di dalam jiwa kita. Maka oleh sebab itulah ketika itu masih tersimpan dalam jiwa kita, ya dia tidak bisa Mi'raj. Kenapa? Karena benda-benda yang kita ingat itu, yang kita miliki dalam jiwa kita itu menahan jiwa kita untuk tidak Mi'raj. Ya, maka sedangkan Mi'raj ini adalah syarat untuk melakukan suluk perjalanan. Dan oleh suluk ini perjalanan menuju kepada puncak hierarki eksistensi, hierarki wujud. Ya, jadi suluk ini adalah perjalanan menuju kepada puncak, menuju kepada peaknya eksistensi ini. Maka di sini dua, suluk adalah berjalan, Mi'raj adalah naik ke puncak. Naik ke puncak. Nah, kalau kita naik ke puncak, ya tentu kita tidak ada. Kenapa? Karena yang ada hanya dia. Kita ini tiba-tiba fana namanya. Begitu kita sampai ke dia ada fana. Jadi Mi'raj ini kita fana ke dalam diri dia. Ya. Dan inilah bagi kita adalah perjalanan. Tidak bisa langsung ke sana. Kita harus berjalan, kita harus beraktivitas, baru bisa sampai ke sana. Jadi suluk dan Mi'raj ini dua hal yang terkadang tidak bisa dipisahkan. Jadi dan hakikat Mi'raj menuju kedekatan dengan Zat yang Maha Tercinta. Jadi melakukan kedekatan dengan Maha Tercinta dalam Mi'raj. Jadi kalau Mi'raj itu mungkin kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, ya gerakan vertical movement, gerakan bergerak ke vertikal, ke atas, ke puncak, gerakan menuju kepada puncak hierarki eksistensi. Ya. Jadi gerakan menuju kepada puncak eksistensi. Ketika kita melebur, usul namanya, ke dalam puncak eksistensi, kita ada di sana, maka seluruh apa yang menjadi pengetahuan dia, puncak eksistensi, itu juga menjadi pengetahuan kita. Itulah menyebabkan kenapa Nabi Rasul dan orang-orang Imaduddin atau Salatu Amududdin. Salat itu imat, tiangnya agama. Sedemikian pentingnya salat ini dikatakan dia adalah pembeda antara yang muslim dan yang bukan, yang iman dan tidak.
salat itu adalah merupakan tanda orang itu menegakkan agamanya atau tidak. Dalam sebuah hadis dikatakan, as-salatu ma'ruddin, faman aqamaha faqad aqamadin. Waman tarakaha faqad hadamadin. Siapa yang menegakkan salatnya berarti dia menegakkan agamanya. Jadi sedemikian identiknya. Aqamaha aqamadin, menegakkan salat berarti menegakkan agama. Berarti tarakaha hadamadin. Siapa yang meninggalkannya berarti meruntuhkan agama. Tentu kita inginkan di sini menegakkan lahir batin. Ya, meninggalkan juga ya meninggalkan lahir batin. Jadi melaksukannya harus dengan lahir batin. Ya. Karena dengan lahir batin inilah sholat bisa menjadi bukan hanya penggugur kewajiban, sholat bukan hanya sekedar aktivitas fisik, tapi juga adalah suluk. Suluk ini artinya bisa diartikan dengan safar rohani. Jadi kalau suluk ini safar rohani, sedangkan mi'raj itu adalah gerakan menaik, ya gerakan apa? Kayak lift itu ke atas ya. Jadi mengangkat kita ke puncak, kemana? Ke puncak eksistensi, sehingga menuju kepada kedekatan dengan zat yang maha tercinta. Nah, kalau kita menuju ke atas dan sampai, namanya wusul. Ya, wusul itulah sebetulnya hakikat salat. Karena salat itu artinya sebetulnya sampai, tiba di sana. Nah, jadi makanya kita lihat kalau kita salat, ya semua persyaratan-persyaratan yang menyebabkan kita tidak sampai harus disingkirkan. Contohnya misalnya kalau kita salat, kita harus suci dulu, bersuci, wudu misalnya. Mandi janabat misalnya. Kenapa? Karena kita ingin sampai kepada yang maha suci. Ya. Kalau misalnya kita olahraga kan tidak perlu mandi, justru setelah olahraga baru mandi kan begitu sekarang. Kalau kita olahraga ya kita justru setelah olahraga baru mandi, tapi kalau salat ya, mandi dulu baru salat seperti itu. Wudhu dulu baru salat. Karena terbalik, karena tujuannya berbeda. Ya. Kalau olahraga itu kan hanya untuk jasmani kita, lahiriah kita. Sedangkan kalau salat adalah untuk rohaninya kita. Ya, maka awalnya startnya berbeda. Kalau startnya salat itu adalah berwudu atau mandi, sedangkan akhir finalnya daripada olahraga adalah mandi seperti itu. Jadi berbeda. Kita harus mandi dulu, wudu dulu baru. Kenapa? Karena kita ingin datang kepada yang maha suci. Jadi kita harus mensucikan segala-galanya. Makanya setelah kita wudu, kita harus angkat tangan. Jadi semua mazhab itu, kalau salat itu angkat tangan, tanda menyerah. Ya Tuhan, ketika kita angkat tangan, kita seakan-akan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Saya ini adalah dhaif, saya ini adalah hina, saya ini tidak punya apa-apa. Hanya Engkau lah ya Allah yang mulia, yang kabir. Maka kita katakan Allahu Akbar. Jadi bersamaan kita angkat tangan kita ucapkan Allahu Akbar. Allah itulah yang paling besar. Ya, jadi Allah lah itu yang paling besar. Apalah yang puncak dari segala-galanya. Dan semuanya itu tidak ada. Jadi seperti itulah. Dengan berserah diri kepada Allah, jadi kalau kita salat itu adalah naik ke arasnya Allah, ke Sidratul Muntaha, turunnya kapan? Pada saat kita memberi salam. Jadi pada saat memberi salam itu kita turun, menebarkan salam. Kamu gitu. Itulah tugas khalifah kita. Itu yang dimaksud dengan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Gitu. Khalifah apa? Ini, aku kata Tuhan. Nah, jadi khalifah itu dari Tuhan. Jadi kita harus menjalankan kekhalifahan setelah sampai kepada Allah. Karena kalau kita tidak sampai kepada Allah, baru turun melakukan kekhalifahan, ya bukan khalifatullah namanya, tetapi khalifah kita, khalifah diri kita, khalifah syaitan bahkan bisa. Ya, jadi kita harus datang kepada Allah dulu, menyerap, ya kira-kira itu. Menyerap semua kebajikan yang ada pada Allah sesuai dengan al-asmaul husna. Baru nanti kemudian kita turun, baru menjalankan tugas kekhalifahan seperti itu. Nah, itulah para nabi, para rasul, dan para imam aimah atau al-masumin. Jadi salat para waliwat dan pemilik kalbu. Jadi pemilik kalbu di masa sekalian. Satu rahasia merupakan cahaya mata para ahli suluk. Jadi bagi ahli suluk salat ada sesuatu yang indah, cahaya mata bagi para ahli suluknya. Dan hakikat mi'raj menuju kedekatan dengan zat yang maha tercipta. Jadi kalau kita ingin dekat, berasyik ma'syuk dengan zat yang maha tercipta, ya salat mi'raj rohani. Seperti itu. Jadi
Miriplah dengan apa ya Bapak sekalian. Bapak mungkin ada yang mengenal namanya istilah metaverse. Jadi ada namanya metaverse itu, kita masuk di komputer atau di laptop kita, dan kemudian membuka satu aplikasi yang disebut dengan aplikasi apa namanya Web3 misalnya gitu. Kemudian kita menggunakan fasilitas yang disebut dengan metaverse. Nah, kemudian kita pakai kacamata begitu. Begitu kacamata kita pasang, tiba-tiba kita tidak merasa ada di tempat kita. Kita ada di dalam layar itu. Kita seakan-akan ada, kalau di layar itu misalnya apa namanya istananya Fir'aun dulu, seakan-akan kita mundur 3.500 tahun yang lalu dan kita masuk istananya Fir'aun seperti itu. Nah, jadi kalau kita salat itu semacam kacamata metaverse. Ya, jadi kalau sekalian ada namanya metaverse. Jadi kalau kita salat itu seakan-akan kita memakai kacamata metaverse. Jadi pada saat kita angkat tangan, tanda menyerah. Makanya pada saat kita angkat tangan itu kan tangan harus terbuka, tidak boleh mengepal seperti tinju. Harus terbuka, tanda menyerah, pasrah, surrender. Lalu pada saat itu kita mengucapkan Allah Akbar. Apa itu artinya Allah Akbar? Kita tidak ada. Di kata-kata Allah Akbar itu saya tidak ada Tuhan. Yang ada hanya kamu saja. Nah, itu namanya fana. Nah, pada saat itu kita tiba-tiba seperti memakai kacamata metaverse. Sehingga kita tiba-tiba tidak ada di dunia. Tiba-tiba ada di dalam alam metaverse itu. Ya. Tiba-tiba kita seakan-akan masuk ke istananya Fir'aun 3.500 tahun yang lalu. Seperti itu. Nah, jadi salat harusnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, salat seperti ini, saya salat ahli ma'rifat, ya harus dimulai dengan ma'rifat. Ma'rifat itu dari kata araf, ya'rifu, mengenal. Ya, jadi kita harus ma'rifat kepada Allah dulu. Kalau tidak, kita tidak bisa sampai ke sana. Makanya jangan sekali berbahagia. Salat itu kan dilakukan setelah bicarakan Al-Quran dulu. Karena kalau kita lihat, apa namanya, Al-Quran itu kan mengenal Allah, memperkenalkan kepada kita dirinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba kita lihat di sini misalnya. Ya. Kita lihat misalnya di surat 20 ini. Surat 29 Al-Ankabut ya. Ayatnya 45. Jadi kalau kita lihat surat Al-Ankabut surat 29 ayatnya 45 nih. Ya. Allah berfirman, utlu itu telahkanlah, bacakanlah. Telahkan, simakkan, utlu ya. Telahkan ma'uhiya, apa saja yang diwahyukan ilaika kepada Muhammad. Minal kitab, dari Al-Quran, Alkitab Al-Quran di sini. Ya, jadi yang diperintahkan Allah yang diperintahkan Allah kepada nabinya untuk dibacakan itu adalah wahyu. Apa saja uhiya yang diwahyukan ilaika. Dan ini dipertegas dengan ayat di surat An-Najm, kata-kata mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak pernah berbicara atau berkata-kata berdasarkan maunya dia, hawa nafsunya. In huwa, tiadalah yang dia sampaikan itu illa kecuali wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Jadi tidak pernah Nabi keluar dari situ. Apa wahyu yang diwahyukan? Ya minal kitab. Ya. Nah, jadi setelah ini utlu ma uhiya ilaika minal kitab, ini yang pertama, baru kemudian wa aqimis shalah, wawunya baru ini, dan aqimis shalah, dirikanlah salat. Jadi kita lihat jelas sekali Mas kalian, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bukan berarti kita tidak salat dulu sampai kita mengerti betul isi Al-Quran, bukan. Tapi makna daripada ayat ini adalah pentingnya kita marifat dulu, baru salatnya bisa aqimis shalah. Ya. Jadi kalau kita tidak marifat dulu baru salat, ya tidak sampai pada tingkat mukimis salat, tapi hanya musallin. Karena Mas sebagai dalam Al-Quran itu ada mukimis salat gitu, ada musallin, ada mukimis salat, dua hal yang berbeda. Kalau yang tadi wailun itu wailun lil musallin ya, dan salat. Jadi gitu. Jadi simpailnya itu langsung kepada kata kerja salat. Tetapi kalau misalnya mukimis salat dari kata aqama, mukimis salat, menegakkan salat. Jadi ada mukimis salat ya. Jadi ada mukimis sholat, ada musallin. Coba kita lihat perbandingannya di sini. Ya, kita lihat di surat haji ya. Ada surat haji kalau tidak salah. Coba kita lihat dulu. Ayatnya 36 ya. Ya. Mana nggak di sini? Oh, nggak ada di atasnya. Saya kira cuma sekalian ya. Kita lihat di atasnya 35 ya.
Nah ini dia nih, wal muqimis shalah. Ya. Ini ayat 35. Allah berfirman, alladzina idza dzukirallah. Orang-orang yang apabila dzukira diingatkan, disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Seperti dalam surat Al-Anfal juga. Wajilat qulubuhum, kalbu mereka itu bergetar. Ya. Wasabirina, dan kemudian sabar. Alama asabahum, terhadap apa saja musibah yang menimpanya. Jadi idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kenapa? Karena gelombangnya ketemu, ya gelombangnya sama, ya. Maka dzukirallah wajilat qulubuhum. Baru kemudian apa saja menimpa mereka, ya illa jamila, tidak ada disaksikan kecuali keindahan. Kenapa? Wasabirina ala ma asabahum. Di satu ini idza dzukirallah wajilat qulubuhum, yang kedua wanya sabirina ala ma asabahum, yang ketiga wal muqimis shalah. Ini wal muqimis shalah. Jadi sini dari kata aqama tadi ini, dari kata apa tadi? Dari kata mendirikan salat tadi ini, seperti yang ada kita lihat sini. Aqimis shalah ini dari kata aqimis shalah, kata kerja perintah fil amr. Dari kata aqama yuqimu, apa itu? Aqama yuqimu, mendirikan salat. Nah, di sini adalah dari kata itu. Aqama yuqimu menjadi al muqimi shalah. Ya, ini kan beda sekali dengan surat Al-Maun misalnya, jemaah sekalian ya. Coba kita lihat surat Al-Maun ya. Surat Al-Maun, surat belakang ya. Surat Al-Maun, nah, di mana? Surat Al-Maun ya ini. Ya, di sini katakan fawailun li al-musallin, di sini bukan fawailun lil muqimis shalah, kan begitu. Jadi katakan fawailun lil muqimis shalah, tapi fawailun lil musallin. Kalau di sini musallinnya langsung menjadi simpail, jadi orang yang salat. Wail, celaka, neraka wailah bagi orang yang salat. Nah, kalau di sini tadi apa? Ya, muqimis shalah ini. Muqimis shalah. Jadi kalau yang ini tadi bisa dikatakan kalau Al-Maun ini adalah hanya lahirianya saja. Itulah sebabnya karena lahirianya hanya bisa dilihat. Yuraun, untuk dilihat saja. Gitu. Karena ya memang kalau zahirianya konstruksinya hanya untuk dilihat. Batinya kemana-mana. Jadi ini disebut dengan al-musallin. Sedangkan yang diinginkan dengan surat haji ini adalah wal muqimis shalah. Bukan wal musallin. Ya. Jadi bukan wasabirin ala ma sabahum wal musallin. Tapi ini wal muqimi as-shalah, yang mendirikan salat. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan apa-apa yang direzekikan dia infakkan. Nah, inilah yang diinginkan dalam surat Al-Ankabut tadi di sini. Jadi aqimis shalah. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi begitu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, dan dari kelas salat. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi telahkanlah apa yang diwahyukan kepada Muhammad dari kitab suci, baru dirikanlah salat. Kalau kita melakukan ini baru salat, itu yang kita baca dalam salat pasti ngerti karena sudah ditelahkan. Apa sebabnya? Kenapa salat? Innas salat. Karena sungguhnya salat itu tanha, mencegah, ya. Anil fahsya'i, pelakunya dari al-fahsya, perbuatan keji, wal munkar, dan munkar. Baru waladzikrullahi akbar. Ingat Allah itu adalah perkara yang sangat besar. Waladzikr, benar-benar zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu perkara yang besar. Jadi powerful itu sebetulnya ingat kepada Allah. Karena kalau kita ingat kepada Allah, maka kepada menghilangkan seluruh masalah, semua dilema-dilema, semua masalah kegundahan itu menjadi hilang. Waladzikrullahi akbar. Ya, jadi salat itu adalah perkara yang sangat besar. Waladzikrullahi akbar. Ya. Dan di surat lain dikatakan, surat tadi dikatakan aqimis salata lidzikri, kan begitu. Aqimis salata lidzikri. Coba kita lihat di sini nih. Kita lihat di dalam surat ya. Aqimis salata lidzikri, surat Thaha. Ya. Ayatnya ya kira-kira 13, kita lihat lagi. Nah ini dia.
ayat 14. Innani anallah. Ini surat Thaha surat 20. Innani sungguhnya aku ini anallah, aku adalah Allah. Jadi anak yang sungguhnya itu Allah. Ini kan anallah ini kan adalah mubtada khabar ini anallah. Aku itu adalah Allah. Ya, jadi yang namanya anak itu Allah, jadi tidak boleh kita menganakan diri kita sebetulnya. Nah, anak itu cuma satu, Allah. Ya. Jadi kita harus meleburkan anak kita karena kita tidak punya sebetulnya. Itu dari Allah. Makanya semua dalam Al-Quran itu, kalau orang-orang durhaka dimulai dengan anak. Seperti Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Begitu. Ketika Nabi Musa datang kepadanya, dikatakan, Ana Rabbukumul A'la. Ya. Apa? Ketika didatangi oleh Nabi Ibrahim, dia katakan apa? Ana uhyi wa umit. Aku yang menghidupkan dan mematikan. Ya. Iblis, ketika ditanya, oh Iblis, kenapa kamu tidak sujud? Dia katakan apa? Ana khairun minhum. Itu selalu anaknya duluan. Nah, jadi Iblis, Fir'aun, Namrud ini adalah oknum-oknum yang disebutkan dalam Al-Quran yang merupakan pendurhaka. Semuanya dengan anak-anak. Harusnya tidak boleh anak khairun minhum, tidak boleh anak uhyi, tidak boleh anak rabbul. Yang adalah anak Allah. Anak itu adalah Allah, la ilaha illa ana. Tidak boleh ada ilah selain. Jadi perhatikan nih kalau kita tarik dari sini. Ya. Dari sini ke sini, ini permulaannya anak, akhirnya anak. Ya. Ana Allah, la ilaha illa ana. Jadi yang ada siapa? Anak saja ini. Awal anak, akhir anak. Wal awal wal akhir. Zahir anak, batin anak. Wal zahiru wal batin. Anak semuanya. Tidak ada tempat kita. Iya. Apabila anak kita independen berdiri sendiri, berarti kita telah melakukan deviasi, firqah dari Tuhan, dan kita merasa diri berdiri sendiri. Dan nanti kita akan dicampakkan oleh Tuhan sebagaimana Tuhan mencampakkan Fir'aun dan Raja Namrud. Tujuh iblis, innani anallah. Jadi anallah, la ilaha illa ana. Baru apa? Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri. Ya, dan dirikanlah salat li dzikri, ya, supaya anak kamu itu kembali tenggelam, fana, ya, ke dalam kebakaannya dia, maka aqimis salat. Karena dengan salat li dzikri, kamu akan tenggelam ke dalam hakikatku, ke dalam diriku. Zikir itu ingat kepada aku. Ingat itu kan kesadaran. Kesadaran itu kata kuncinya ingat. Jadi kalau orang itu masih ingat, berarti masih sadar. Oh, sekalian ya. Jadi kalau orang itu masih ingat, siapa namamu? Masih ingat namanya, berarti masih sadar. Kalau sudah tidak ingat namanya, lah itu tidak sadar. Tanya, mana rumahmu? Selama masih ingat rumahnya, sadar. Nah, jadi sebetulnya ingat itu adalah kesadaran tentang aku. Ya. Jadi aqimis sholata li dzikri. Jadi kesadaran tentang aku ini, ingat aku. Aku siapa? Allah. Itu adalah zikir. Jadi ketika kita berzikir dan kita fana, yang ada hanya Allah, itu baru dia dizikri, aku. Ya. Dan siapa aku tadi? Ini yang disebut dengan anallah, la ilaha illa ana. Ya. Karena anallah, la ilaha illa ana, fa'abudni, maka sembahlah, ibadahlah kepadaku, baru kemudian wa aqimis sholata li dzikri. Jadi kata kunci atau tujuan daripada salat adalah li dzikri di sini. Wa aqimis sholata li dzikri. Didirikanlah salat untuk zikri, untuk tenggelam, untuk hilang, untuk fana ke dalam diriku. Aqimis salata li dzikri. Baru inna sa'ata atiyatun. Karena cepat atau lambat pasti akan datang masanya di mana kita akan berpisah dengan segala-galanya. Bukan hanya berpisah dengan kereta atau mobil kita, bukan hanya berpisah dengan rumah kita, bukan hanya berpisah dengan uang kita, bukan hanya berpisah dengan sanak saudara kita, handai taulan kita, tapi bahkan juga berpisah dengan tubuh kita sendiri. Jadi saat itu pasti akan tiba. Inna sa'ah pasti akan tiba. Hati-hati. Ya, tidak ada pengecualian. Jadi pada akhirnya kita harus lepas daripada tubuh kita. Kita harus lepas daripada seluruh apa yang kita miliki. Ini yang dimaksud dengan yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada saat itu la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada lagi yang bisa memberikan manfaat harta benda ataupun anak-anak. Illa, kecuali man atallah, datang kepada Allah. Datang kepada Allah artinya apa? Menyerahkan diri. Man atallaha biqalbin salim. Datang kepada Allah dengan kalbu yang salim. Ya.
illa man atallaha biqalbin salim. Cari datang kepada Allah dengan kalbu yang salim, apa namanya, kalbu yang berserah diri. Ya, itu salim itu dari kata itu muncul kata aslama. Ya, aslam tuh, apakah kamu sudah Islam? Apa? Ya, naam, aslam tuh di Rabbil Alamin. Ya. Jadi kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslam tuh di Rabbil Alamin. Jadi inna sa'ata atya. Saat itu pasti akan tiba di mana kita akan lihat bahwa tidak ada lagi yang ada kecuali Dia. Ya. Sebelum itu datang ya kita harus belajar untuk berserah diri kepadanya. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia makna daripada tadi kata-kata ini. Jadi itulah makanya dikatakan, kita ulangi lagi sini, apabila seorang melihara dan memperhatikan dengan baik adab salat yang berkenaan dengan batin dan kalbu, maka mungkin ia akan mendapatkan bagian dari rahasia ini, rahasia ilahi. Ya, yang didapatkan melalui tadi lizikri di sini, lizikri. Ya. Mulai dengan lizikri. Bukan salat yang seperti di sini, yaitu yuraun, hanya ingin dilihat. Yuraun itu ingin dilihat. Riak. Ya, ra'a itu kan melihat. Yura dilihat. Orang-orang yang yuraun, ingin dilihat. Ya, itu saja. Jadi, jangan sampai kita ke sana. Maka mungkin ia akan mendapatkan bagian dari rahasia yang diberikan untuk salat para ahli ma'rifat dan pemilik kalbu. Ya, suatu rahasia yang merupakan cahaya mata para ahli suluk dan hakikat miraj, menuju kepada kedekatan dengan zat yang maha tercinta. Menuju kedekatan dengan zat yang maha tercinta. Apa yang kami katakan tentang aspek batin dan bentuk gaib dari salat bukan saja berdasarkan pada argumentasi logis dan kesaksian ahli suluk ini, ahli suluk tadi, dan riyadhah, melainkan juga didukung oleh sejumlah ayat dan hadis, ya, baik dalam bentuk umum sehingga mencakup seluruh jenis ibadah dan amalan ataupun dalam bentuk khusus. Sebagian dari ayat dan hadis itu akan kami sebutkan pada lembaran-lembaran berikut ini untuk tabarruk, mengambil keberkahan daripada ayat dan hadis tersebut. Kita lihat ini ayat pertama. Surat Al-Imran ayat 30. Ya, kita lihat surat Al-Imran ayat 30. Surat Al-Imran ayat 30. Allah firman, yauma, pada saat itu, pada hari itu. Tajidu, kamu akan mendapati kullu nafsin, semua diri nafs. Ma'amilat, apa yang diperbuatnya, min khair, dalam bentuk kebaikan, muhdaran, ya. Muhdar itu artinya dihadapkan, dihadirkan. Kata muhdar itu dari kata hadir, dihadirkan. Jadi pada saat itu semua jiwa akan menemukan apa yang dulu dikerjakan itu pasti dihadirkan. Yang berarti termasuk salat dalam bentuk. Jadi salat punya wujudnya nanti sendiri dan datang ke sana. Ya. Maka dikatakan salat itu adalah miftahul khair. Tadi sini dikatakan nih, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin. Dan ada hadis mengatakan bahwa salat itu adalah miftahul khair. Ya. Kuncinya khair itu adalah salat. Jadi kalau salat ditolak, ini khairnya ditolak. Nah, berarti ini hanya bisa dihadirkan kalau salat dihadirkan. Jadi yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Ya, dihadirkan. Kata muhdar ini dari bahasa kita hadir. Jadi cuma kita dituliskan tinggal dal, hadir. Ya, aslinya itu hadir. Muhdara. Jadi dihadirkan. Wa ma amilat min su'in. Begitu juga yang dikerjakan dalam keburukan. Jadi amilat min khairin ataupun amilat min su'in, semuanya muhdara, semuanya dihadirkan. Jadi baik yang kita kerjakan dalam bentuk khair ataupun dalam bentuk su', itu sama-sama muhdar, dihadirkan. Nah, pada saat itu semua diperlihatkan, khairnya muhdar, su'nya juga muhdar, maka orang-orang yang ada su'nya pada saat itu tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Orang-orang yang punya amal-amal buruk pengen sekali rasanya pada saat itu agar antara dia dengan keburukannya ada amadan ba'ida, ada jarak yang begitu jauh. Kita artikan saja amadan di sini ada jarak, ada masa yang begitu jauh memisahkan. Begitu tidak
tidak pengennya melihat su'nya di sana. Karena ketika su' ini mengambil bentuk-bentuk bentuk-bentuk ragawinya di sana, ya, maka kemudian dia menjadi baunya tidak enak, tampilannya menakutkan. Jadi semua orang ketika menyaksikan su'nya itu dihadirkan, tawaddu law anna bainaha wa bainahu. Pengen sekali antara hak ini adalah su'nya dan dirinya ada amadam ba'ida, ada masa, ada jarak yang begitu jauh sekali. Ya. Jadi ini yang disebut dengan apa namanya, amal-amal menjadi muncul di sana. Ya. Jadi dia muncul, ya, amal-amal itu menjadi muncul. Muncullah amal-amal di sana menjadi wujud-wujud. Ya, nah, ketika muncullah bentuk kebaikan, maka namanya tajassumul amal. Ya. Amal pada saat itu berjasami. Jadi ketika terjadi namanya tajassumul amal, ini kan amal. Amilat su, amilat khair. Nah, pada saat itu terjadi namanya tajassumul amal. Kalau amal khair, Bapak bisa bayangkan bagaimana tajassumnya, bagaimana bentuk jasmaninya kalau dijasmanikan nanti di akhirat. Begitu indahnya. Tapi begitu ya kalau buruk dijasmaniakan, menakutkan sekali. Tajassumul amal su'i ini, maka semua orang yang ada su'nya, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Tiba-tiba tidak ingin menyaksikannya, ingin sekali agar angka buruk-buruk itu jauh sekali sehingga tidak melihatnya dan tidak mencium baunya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan Allah mengatakan, Allah memperingatkan kita itu semuanya, dirinya sendiri, nafsahu. Jadi dia sendiri yang mengingatkan kita betapa pentingnya kita menghalau, mensucikan jiwa kita di dunia dengan istighfarkan perbuatan su kita ini. Karena kita lihat kalau amilat su ini kita diperlihatkan, waduh, kita pengen sekali agar itu dia jauh. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Amadan masa yang jauh sekali, jarak yang begitu jauh. Wa yuhadzirukumullahu nafsa wallahu raufun bil ibad. Kan ini juga yang kita bahas juga di di surat Al-Zalzalah. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khair yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yara. Yang syarra dia akan diperlihatkan. Jadi ini yang disebut dengan tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan baida wa yuhadzirukumullahu nafsa wallahu raufun bil ibad. Jadi kesempatan untuk mendapatkan raufnya Allah hanya di dunia ini cuma sebagian. Makanya dikatakan di sini 31, qul in kuntum tuhibbunallah. Maka kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi. Nabi sebagai guide-nya. Nah, kalau kita mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, baru Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, baru Allah mengampuni dosa kalian. Seakan-akan begini, siapa yang sudah terlanjur melakukan perbuatan supaya ini bisa hilang, bisa dibersihkan, bisa di write off, maka caranya adalah harus berwasilah kepada aku, kata Nabi. Fattabi'uni, harus berwasilah. Dan wasilah itu hanya bisa diterima kalau kita juga berwilayah kepadanya, atau yang ditunjuknya. Fattabi'uni, maka harus ikut ittiba kepada saya. Baru dapat yahbibukumullah, Allah cinta kepada mereka, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni su' kalian tadinya di sini. Ya, jadi semua su' kita, syar kita nanti diampuni oleh Allah SWT di sini. Yahbibukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi jemaah sekalian terbagi ini adalah berkenaan tadi dengan betapa pentingnya kita datang kepada Allah dalam keadaan hanya membawa kebaikan saja. Di dunia kesempatan kita untuk istighfar untuk itu. Jadi pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadirkan di hadapannya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakan tadi, ia menginginkan seandainya antara dirinya dan hari itu ada masa yang jauh. Baru setelah ini ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, seperti itu.
Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang akan melihat seluruh amal yang dilakukannya, hadir di hadapannya. Jadi, pada saat itu setiap orang melihat seluruh amal yang dilakukannya hadir di hadapannya. Di apa namanya di pembahasan lain menyebutkannya sebenarnya tajassumul amal, ya. Yang baik maupun yang buruk. Dan kelak dia juga akan menyaksikan bentuk batin, bentuk maknawi dari seluruh amal perbuatannya tersebut. Jadi ada bentuk-bentuknya nanti di sana juga. Jadi kita semua perbuatan baik dan buruk kita punya bentuk-bentuknya di sana. Kalau perbuatan baik tentu bentuknya menakutkan. Berarti dia ingin ada jarak yang begitu jauh antara dirinya dengan perbuatan buruk tersebut. Ya. Di ayat lain Allah berfirman, ini surat Al-Kahfi 49 ini. Surat Al-Kahfi 49 ini. Allah berfirman, wawudi al-kitabu. Pada saat itu, pada saat akhirat ini, kitab-kitab semuanya dibagi. Kitab-kitab amal perbuatan kita dibagi. Wawudi al-kitab. Ya. Fatar al-mujrimina, maka kamu pada saat itu menyaksikan orang mujrimin, para pendosa. Ya. Jadi di akhir nanti seandainya kita menyaksikan nanti ketika kitab-kitab amal dibagi-bagikan, maka ketika kaum mujrimin melihat amalannya, bukunya, kitabnya, maka kita menyaksikan yang bersangkutan musyfiqina, mereka ketakutan yang luar biasa. Musyfiqina mimma fihi, ya. Dari apa yang ada di dalam buku tersebut. Ini kan fihi pada kitab ini. Jadi begitu dia melihat para pendosa, melihat di dalam buku di dalam buku itu perbuatan mujrimnya itu hidup, ya, kayak akuarium, kayak televisi. Jadi perbuatan buruknya di sana tiba-tiba hidup mujrimnya. Ya, musyfiqina mimma, maka dia ketakutan luar biasa, terguncang. Ya, mimma fi, dari apa yang ada dalamnya, wa yaquluna, dan kemudian berkata kepada Allah, ya wailatana, duhai celakalah kami. Mali hadzal kitabi, buku apakah gerangan ini? Mali hadzal kitab, buku apa, kitab apakah gerangan ini? Di mana tidak ada yang luput daripadanya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak ada yang luput di dalamnya, kecil ataupun besar. Sekecil apapun ada di sana, sebesar apapun ada di sana. Yughadiru saghiratan wala kabiratan. Kata-kata yughadiru kita artikan mencakup, ya. Memasukkan semuanya. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput. Iya. Saghiratan wala kabiratan. Yang sekecil proton, neutron, ataupun kabira sebesar alam kosmos ini, illa ahsaha, kecuali ada hadir di sana dengan perhitungan yang tepat, yang presisi. Illa ahsaha, kecuali berdasarkan perhitungan yang tepat. Wawajadu, dan mereka menemukan ma'amilu, semua yang dikerjakannya. Kita artikan semua di sini. Wawajadu, dan mereka menemukan ma'amilu, apa saja mereka kerjakan, hadir di sana. Jadi wawajadu ma'amilu hadira. Mereka menemukan semua apa yang dikerjakannya hadir di sana. Ya. Tidak ada yang tidak hadir. Itu tadi apa? Ya, sawiratan, kabiratan. Kecil, besar, semuanya adalah hadira. Ma'amilu. Apa itu ma'amilu? Baik yang baik yang perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Su ataupun khair tadinya. Ya. Tidak ada yang tersisa. Ma'amilu hadir, semuanya hadir. Ya. Hadir. Kalau di sini tadi adalah muhdar, ya. Kalau di atas tadi adalah muhdar, ya. Kalau di sini adalah hadir, ya. Wala yazlimu rabbuka ahad. Dan pada saat itu semuanya muncul sesuai dengan apa adanya. As it is, as they are, seperti itulah. Apa sebabnya? Tidak ada yang terzalimi. La yazlimu rabbuka ahada. Tidak satu pun orang yang terzalimi. Artinya dia dapatkan sesuai dengan yang dia lakukan di dunia. La yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak menzalimi siapapun. Ya. Jadi Bapak sekalian, coba kita lihat kalau ini nanti terjadi di sana. Ini kan sangat mengerikan Bapak sekalian. Ya. Mengerikan sekali. Ya, kita lihat lagi misalnya Al-Zalzalah. Saya kira Al-Zalzalah kita sudah sebutkan tadi, ya. Ya.
Al-Zalzalah ini adalah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, ini dia. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka siapa yang ya'mal, melakukan amal, mithqala dzarratin, walaupun itu hanya sebesar zarah, sekecil apapun kebaikan, ya roh, pasti dia akan melihat. Melihat amal itu apa? Dalam itu tajassumul amal. Dia tajassumul amal, dia amalnya itu berjisim, tiba-tiba bertubuh. Tajassumul amal, yarah, karena dia lah saksikan. Ya. Jadi semua amal perbuatannya, walaupun hanya sebesar zarah, sebesar debu, sebesar atom, ya roh, kebaikan. Begitu juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarr. Jadi ini adalah khairan, ya, ini adalah khair, ini adalah syarr. Ya roh, dia juga melihatnya. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaat sekalian sebagai inilah apa namanya, mengerikan sekali kan kalau kita baca apa namanya keadaan-keadaan seperti nanti di akhirat ya. Jadi siapapun juga pasti akan hadir di sana. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa manusia kelak akan menyaksikan semua amal perbuatannya sendiri. Hadis-hadis mulia yang berkaitan dengannya lebih banyak dari yang dapat dimuat dalam lembaran ini. Hadis maksudnya. Kita akan menyebutkan sebagian saja. Ini adalah satu informasi di sini. Kita baca satu baru selesai. Dalam kitab Wasail Syiah dengan sanad yang sampai kepada Imam Ja'far Shadiq. Beliau Imam Ja'far bersabda, siapa yang melakukan salat fardu pada awal waktunya, nih, melakukan salat fardu pada awal waktunya nih, salat fardu pada awal waktunya. Ya. Siapa melakukan salat fardu pada awal waktunya? Yang pada awal waktunya itu pas masuk. Salat zuhur misalnya pas matahari tergelincir, pada matahari terjadi zawal, bergeser. Ya, jadi salat fardu pada awal waktunya dan menunaikan rukun-rukunnya. Ya, lakukan rukun-rukunnya secara sempurna, maka malaikat akan mengangkatnya ke langit dalam keadaan putih bersih. Nah, ini kan jelas sekali. Jadi lagi-lagi, siapa yang melakukan salat fardu pada awal waktunya, ingat terus kalian, penekanannya adalah pada awal waktunya, ya, pada awal waktunya. Pada awal waktunya, ya. Salat fardu pada awal waktunya dan menunaikan rukun-rukunnya secara sempurna, maka malaikat akan mengangkatnya ke langit dalam keadaan putih bersih. Bayangkan, putih bersih. Salat itu berkata, jadi salat berbicara, semoga Allah memeliharamu sebagaimana engkau telah memeliharaku. Nah, coba perhatikan sih. Jadi salat nanti tajassum juga di sana, berjisim juga. Jadi salat itu berbentuk nanti sana berjisim. Dia bisa berbicara. Dia katakan, semoga Allah memeliharamu sekarang di akhirat sebagaimana engkau dulu di dunia memeliharaku. Jadi kalau kita ingin dipelihara oleh salat kita nanti di akhirat, marilah kita di dunia memeliharanya. Kalau kita nanti melakukan setelah akhir-akhir waktu, setelah semuanya selesai, ya nanti di akhirat juga akan memperlakukan seperti itu. Karena kita artinya menganaktirikan. Kalau kita mengerjakannya setelah, maka malaikat akan mengangkatnya ke langit dalam keadaan putih bersih. Bapak Ibu sekalian bayangkan ini. Dalam keadaan putih bersih. Salat itu berkata, semoga Allah memeliharamu sebagaimana engkau telah memeliharaku dulu di dunia maksudnya. Telah kau titipkan aku pada seorang malaikat yang mulia. Ya. Dan barang siapa melakukan salat setelah habis waktunya tanpa sebab, tanpa alasan syar'i, ya, tanpa sebab apapun dan tidak menunaikan rukun-rukunnya, maka kelak malaikat akan mengangkatnya dalam keadaan hitam kelak. Salat itu akan berkata kepada pelakunya, kau telah menyia-nyiakanku, maka semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana kau menyia-nyiakanku. Ya. Inilah yang dimaksud dengan ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Jelas sekalian, kata-kata ara'aita alladzi yukadzibu bid-din ini bisa kita artikan lebih sempurna nih, ya. Bisa kita artikan lebih dalam, lebih batinnya ayat ini tadi nih. Ya. Kita artikan ini surat Al-Zalzalah. Ini Al-Maun tadi sudah ada nih ya. Al-Maun. Kita lihat di sini.
Kita artikan kaitannya salat ya. Ara'aitalladzi, apakah engkau telah melihat atau bagaimana pendapat tentang orang yang yukadzibu bidin, yang mendustakan. Yukadzibu itu mendustakan. Jadi ada yaksibu, ada yukadzibu, mendustakan. Dari sini kadzaba yukadzibu, bukan kadzaba yaksibu. Yukadzibu, mendustakan adin. Ya. Maka engkau telah melihat orang yang mendustakan adin, agama. Tentu kita ingin disampaikan sama Tuhan. Mana Tuhan kira-kira itu? Tuhan mengatakan, fadzalika, yaitu orang-orang yang zalika, yaitu dia itu adalah orang yang alladzi yadu'ul yatim, menghardik anak yatim. Nah, siapakah anak yatim di sini Pak Bus yang berbahagia? Ya, secara zahirnya anak yatim yang tidak punya orang tua. Tetapi siapa yatim di sini? Jiwa kita. Jiwa kita. Ketika kita tidak memperhatikan jiwa kita, hanya memperhatikan di luar, jiwa kita jadi anak yatim. Jadi pada saat kita misalnya tidak memperhatikan jiwa kita, hanya memperhatikan di luar. Kita cuma urus uang dan sebagainya, tidak pernah urus diri kita. Kan makanya dalam Al-Quran dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu kenapa tidak perhatikan? Nah, ketika kita tidak perhatikan dalam diri kita, berarti nafs kita menjadi apa? Yatim, tidak ada yang perhatikan. Kita sebagai ayahnya, katakanlah begitu, kerjanya kemana-mana. Ya, mikirkan sana, mikirkan sini, semuanya yang ada di luar sana kita pikirkan. Tidak pernah kita melihat kepada diri kita. Maka jiwa kita menjadi yatim. Ya, menjadi yatim. Padahal alladzi yadu'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik. Kata menghardik bisa kita artikan mengusir. Ya. Anak yatim, mengusir dari jiwanya sendiri. Ya. Diusir dengan apa? Dengan memasukkan benda-benda. Dengan memasukkan materi. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak pernah menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Siapa itu miskin? Jiwa kita. Jiwa kita tidak pernah diberi makanan. Ingat yang sekalian berbahagia, menghitung uang bukan makanannya jiwa kita. Ya. Bukan makanannya jiwa kita. Kalau kita makan nasi biryani, bukan makanannya jiwa kita. Jadi jiwa kita jadi miskin, papa, tidak pernah dikasih makanan. Makanya jiwa kita itu apa? Ilmu, terutama ilmu ilahi, al-ilmu al-ilahi. Ya. Pengetahuan ilahi itulah makanan daripada jiwa kita. Nah, ketika tidak pernah diberikan makanan ilahi, berarti apa? Jiwa kita menjadi miskin. Wala yahuddu, yang namanya miskin itu kan tidak bisa makan. Ya. Sedangkan kalau namanya anak yatim, tidak ada yang perhatikan. Tidak ada orang tuanya. Yatim artinya tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengurusi, tidak ada orang tuanya. Sedangkan miskin tidak ada yang kasih makan. Makanya bicaranya ta'amil miskin. Ya, la yahuddu ala ta'amil miskin, tidak memberi makan kepada jiwanya. Jadi jiwanya kelaparan, kehausan, sudah jiwanya juga tanpa orang tua, maka jiwanya menjadi seperti anak yatim, jiwanya menjadi miskin. Apa kata Allah? Orang itu kalau dia salat, fawailul lil musallin. Kenapa? Salatnya pasti cuma zahir, batinnya yatim, miskin. Ya, maka kalau dia salat ya fawailun lil musallin. Neraka wailah bagi orang salat seperti itu. Ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang an salatin, terhadap salatnya sahun, lalai. Ya, tidak pernah memperhatikan. Alladzina hum, yaitu orang-orang yang hum yuraun, hanya ingin riak, dilihat saja. Alladzina hum yuraun. Ya, jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi ini adalah makna-makna lain daripada ayat ini. Tentu jemaah sekalian ingat, ayat ini juga bermakna orang miskin. Di sini orang yatim, tapi kita punya makna lain yang lebih dalam, namanya makna batin. Yaitu yang miskin itu, yang yatim itu adalah jiwa kita juga. Makanya ketika kita salat tetapi tetap membiarkan jiwa kita yatim dan miskin, ya apa kata Allah, ya wailun, neraka wail, kecelakaan bagi kita. Makanya wail itu di tempatnya dikatakan berkaitan dengan benda-benda. Ketika benda-benda dihitung-hitung, ya jiwa kita miskin, jiwa kita menjadi yatim. Cobalah kita lihat di sini jemaah sekalian. Ya. Coba lihat di surat ini, coba kita lihat sini. Ini surat Al-Humazah ini. Wailun juga nih.
Wailul likulli humazatil lumazah. Ini wail ada kawail juga. Bagi siapa? Bagi tiap-tiap yang humazah, kerjanya mencegah, mengumpat dan mencelah. Mengumpat dan mencelah. Bagaimana dia itu? Alladzi, yaitu orang-orang yang jamaah, mengumpulkan malan, harta benda, wa'adada, sehingga lupa pada dirinya tadi, sehingga jiwanya menjadi yatim, jiwanya menjadi miskin. Nah, seperti itu. Nah, jadi jiwa sekalian berbahagia, itulah sebabnya di tempatnya dikatakan nanti wailun juga lil mutaffifin, begitu, karena jiwanya menjadi pelit terhadap jiwanya sendiri. Jadi itu pelit terhadap jiwanya sendiri. Jadi coba kita lihat di wailul lil mutaffifin, ya, ada di sini. Wailul lil mutaffifin, ya. Al mutaffifin ini. Wailun lil mutaffifin. Kenapa? Alladzina idza talu ala nasi yastawfun. Itu orang-orang yang idza talu, kalau dia menerima takaran ala nasi, atas manusia, yastawfun, meminta dipenuhi. Ya. Wa idza kaluhum, tapi kalau mereka menakar, awazanu atau menimbang, yusar dikurangi. Nah, kan berarti pelit namanya. Terhadap apa? Ini makna batinnya, dirinya sendiri, kan begitu. Jadi dia terhadap dirinya itu dia pelit sekali. Ya. Jadi terhadap jiwanya dia pelit. Dia belajar kalau terpaksa. Kenapa? Kapan dia belajarnya? Kalau ada hajat, mau jual tanah, sakit, nah baru dia hajat, salat hajat. Nah seperti itulah jemaah sekalian. Jadi ini yang disebut dengan miskin hatinya. Ya. Kalau dia menakar dan menimbang untuk dirinya sendiri, untuk jiwanya, waduh, pelitnya tidak ketulungan. Tapi kalau untuk di luar, wah dia tuh untuk misalnya untuk berjudi, untuk bersenang-senang, wah itu kan di luar tadi. Di atas kita artikan di luar. Ya kalau dia menakar untuk kepentingan di luar sana, untuk berjudi dengan manusia, untuk ini dan itu, waduh, selalu minta lebih dan lebih. Tapi kalau dia mengukur dan menimbang untuk jiwanya sendiri, wah, yukhsirun, dikurangi, seperti itu. Salat zuhur masuk, entar, sampai salat zuhurnya dilakukan menjelang terbenam matahari. Seperti itu jemaah sekalian. Yusin dikurangi terus menerus. Nah inilah wa idza kaluhum awazan. Nah, makanya disebutkan juga wailun juga di sini. Wailun, ya coba lihat. Ini juga adalah wailun tadi nih, ya. Ini juga adalah wailun, ya. Mana tadi? Ini wailun juga, sama. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan kita terlepas daripada sifat-sifat seperti itu, karena kalau itu kita begitu ya, kita na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung daripada Allah dari hal seperti itu. Semoga kita jangan sampai masuk dalam kategori seperti itu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Tanggal 25 ya. Bulan 11 tahun 2023. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Dalam sisi tersirat surah Taha tadi ayat 14, kalau kita terbalikkan mafhum mukhalafahnya, ketika solat tadi jauh capai kekhusyukan terdalam makam panak tadi, lalu kita sampai pada lizikri, maka Allah akan mentajalikan hakikat ilah, dan di sana kita hanya nampak dia, maka tiada selain dia. Maka sebab itulah jarak antara ana dengan aku tadi jadi satu. Beri pencerahan Ustaz. Barakallahu fiikum. Baik, jadi terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kalau kita baca ini ayat secara utuh, secara totalitas, maka kita lihat di sini bahwa satu, tidak boleh anak selain daripada anak Allah. Jadi inna ini dimulai dengan inna sesungguhnya. Inna ini sesungguhnya aku ini. Ya. Anak adalah aku. Jadi sesungguhnya aku itu adalah akuku. Nah kira-kira gitulah. Inna ini sesungguhnya anak itu adalah aku. Siapa aku? Allah. Jadi sesungguhnya aku itu satu-satunya yang boleh beranak. Siapa aku? Allah, anak Allah. Ya,
Jadi tidak boleh ada aku sebetulnya selain daripada Allah. Jadi makanya supaya tidak boleh ada aku selain Allah, kita la haula wala quwata illa billah. Kalau kita di Al-Bait berdiri setelah duduk baru berdiri, bihaulillahi wa quwatihi akumu wa aqud, kamu itu. Bihaulillah wa quwati, dengan haul, dengan daya, wa quwati, dan kekuatan dari Allah, saya bisa berdiri dan duduk. Jadi saya tidak bisa berdiri dan duduk kalau bukan karena dia. Dialah. Jadi hakikatnya dari kata-kata bihaulillahi wa quwati akumu wa aqud, sebetulnya kalau kita bicara yang menyembah dan disembah itu adalah sama. Kita dari Allah, yang kita sembah adalah Allah sumber kita. Ya. Innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak boleh ada ilah selain aku. Jadi tidak boleh ada aku selain daripada aku. Jadi tidak boleh ada aku selain aku. Ya, kita artikan saya tidak boleh ada aku kecil selain daripada aku besar, kan gitu. Jadi kalau kita tulis, Bapak sekalian, kita artikan gini ya. Kita tuliskan begini. Tidak boleh ada aku selain aku ya. Jadi tidak boleh ada aku boleh ada aku selain aku. Nah ini dia. Ini dia jelaskan ya. Tidak boleh ada aku selain aku. Jadi hakikat aku ini dari sini. Jadi ini adalah aslinya, ini adalah bayangan saja. Yang namanya bayangan tidak bisa berdiri sendiri, gitu. Jadi memang bayangan mirip bendanya, tapi tidak sama. Ya, bayangan tidak mirip. Benda tidak bisa dipegang karena, bayangan tidak bisa dipegang. Namanya saya bayangan. Yang bisa dipegang adalah aslinya aku. Jadi ini aku, bayangan ini aslinya. Ya gitu. Tidak boleh ada aku selain aku, kata ayat ini. Anallah la ilaha illa ana. Dan karena tidak ada ilah selain aku, maka kalian yang merasa ada harus menyembah kepadaku. Karena dengan menyembah kepadaku, kalian telah hilang. Ya, namanya budak itu adalah abid dalam Al-Quran. Ya, abid itu adalah orang yang hilang. Ya, orang yang tidak ada. Yang namanya abid itu tidak ada, yang ada cuma majikan. Tidak ada abid, yang ada cuma tuan, majikan saja. Ya, tidak ada yang lain. Apa yang dikerjakan oleh abid adalah apa yang diinginkan oleh majikan. Nah, itu baru namanya la haula wala quwata illa billah. Bahkan sampai pada tingkat mencinta dan mengenal Allah pun kita tidak mampu, sekalian. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, hanya kamu yang kutuju. Waridoka matlubi, dan saya tidak punya kepentingan, tidak punya interest. Yang kuinginkan hanya satu, ridhomu saja. Ya. Kalau kamu sudah ridha kepadamu Tuhan, saya baru meminta, ya Allah, atini mahabbataka. Berikanlah kemampuan kepadaku untuk mengenalmu, untuk mencintaimu. Atini mahabbataka, berikan karunia kepadaku untuk mencintaimu. Sama dalam Al-Quran, wahablana miladunka rahmatan. Wahablana, karuniakanlah miladunka rahmat untuk mencintai. Atini mahabbataka, berikanlah kepadaku mahabbah, untuk cinta kepada. Jadi kita tidak bisa cinta kepada Allah kalau dari diri kita. Cinta hanya bisa kita lakukan kepada Allah kalau dia juga berikan cinta itu kepada kita. Atini mahabbataka wa ma'rifataka, dan berikan juga kepadaku kemampuan untuk mengenalmu. Jadi kita pun tidak bisa mengenal dia kalau Allah tidak menginginkan kita mengenalnya atau tidak memperkenalkan dia kepada kita. Jadi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu disebut dengan la ilaha illa ana. Anallah la ilaha illa ana. Fa'budni, maka sembahlah. Ibadalah kepadaku, jadi hambalah kepadaku. Ya. Jadi kalau kau sudah jadi hamba, sudah tidak ada, artinya hamba itu tidak merasa ada, baru akimis sholah. Akimis sholat dari dzikri. Disinilah, dalam konsep inilah, salat itu adalah mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi seperti inilah jemaah sekalian. Jadi inilah
apa namanya, mafhum daripada yang dikatakan Pak Nur tadi. Jadi kita tidak ada sebetulnya la haula wala quwata illa billah. Seperti kata malaikat, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu apapun juga Tuhan, kecuali ilmu itu kau ajarkan kepada kami. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu yang ada pada diri kami kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terus Ustaz. Ustaz, Ya. masih ayat yang depan kita ini Ustaz ya. Secara bahasa dulu saya pengen mendalami Ustaz ya, mohon Ya, izin silakan. gitu. Innani anallah. Ini kan inna ya. Inna itu kan huruf punya kawan-kawan gitu. Dan penjelasannya termasuk Inna huruf wa taukid. akhawatuha. Inna wa akhwatuha ya Ustaz ya. Inna annaka anna semua itu. Sama-sama. Nah ini inna nih, anallah. Ini dari ayat ini semua menggunakan damir mutakallim ana dan ya gitu. Innani ini kan ya yang muttasil gitu. Kalau ini ana ini kan yang mufasil, damir mufasil itu. Dan dari semua ini eh, itu menggunakan kata ana gitu, aku gitu. Nah, ini kan kita yang baca bukan sudah ada depan kita gitu. Dalam diri kita ini di Al-Qur'an ini kita yang baca sekarang ini. Nah, dalam ini saya teringat dengan konsepnya Al-Hallaj sehingga dibunuh nih, sehingga dia dibunuh. Konsep ini mungkin ya Ustaz yang dimaksud itu. Ketika dia mengatakan aku nih anak Allah gitu. Inna nih anak Allah. Inna nih ya di sini kan isim inna ya Ustaz ya. Isim inna sementara anak Allah ini adalah kabarnya. Jadi penjelasan ya di sini adalah ini anak. Penjelasannya, kabarnya gitu. Jadi sungguhnya aku ini anallah gitu. Aku adalah penjelasannya itu anallah Allah gitu. Aku adalah Allah gitu. Jadi tidak ketika kita mengucapkan ini kata anak saya wahyu, saya ini wahyu, itu sungguhnya itu Allah gitu. Itu yang saya pahami Ustaz itu. Sehingga tiada saya, tidak ada wahyu gitu. Yang ada itu hanya Allah gitu. Nah, ah, nah secara praktis salat inilah yang jadi alat kita untuk memfanakan diri. Tidak ada yang lain gitu. Kalau melihat ayat ini dan di zikri ini sebenarnya kan sesungguhnya sama dengan ini. Anallah gitu. Peniadaan juga. Itu yang saya paham. Mohon penjelasannya mungkin saya yang keliru Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi kita sampaikan dengan segala hormat apa yang disampaikan Ustaz ini benar sekali ya. Inilah sebetulnya penjelasan yang tepat. Jadi ketika Al-Hallaj ditanya siapa di luar, kan begitu ceritanya. Al-Hallaj mengetuk-ketuk ke rumah gurunya. Baru gurunya mengatakan siapa itu di luar? Ya, mahua, dia katakan manhua, dikatakan anal haq, kamu itu anal haq wa ma fil jubbati illallah. Itu kan sebetulnya ini bentuk lain daripada ini sebetulnya. Jadi kalau Al-Hallaj mengatakan anal haq, ini kan al-haq Allah. Anal haq wa ma, apalagi dipertegas wa ma fil jubbati illallah. Ini kan sama. Anal haq wa ma fil jubbati illallah. Saya adalah al-haq dan tidak ada lagi yang ada dalam jubah tubuhku, kesadaranku kecuali Allah. Nah, seperti tadi benar. Jadi sebetulnya pernyataannya Al-Hallaj benar sekali. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia, apa yang dikatakan Al-Hallaj itu benar. Wa anal haq wa ma fil jubbati illallah. Dia hanya ubah sedikit aja kalimatnya, tapi maknanya tetap sama. Anal haq wa ma fil jubbati illallah, sama. Anallah la ilaha illa ana. Makanya jemaah sekalian berbahagia, kata-kata anallah ini adalah kita sebutkan mubtada khabar ini kan menunjukkan bahwa ini adalah sama. Allah ya anak adalah Allah. Dan karena anak adalah Allah, kan begitu kalau mubtada khabar ya. Anak Allah, Allah adalah anak, berarti kan hakikat anak kita itu Allah. Makanya tidak boleh kita klaim sebagai milik eksklusif kita. Ya. Jadi aku ini, anak ini tidak boleh diklaim sebagai milik eksklusif kita. Kenapa? Karena itu milik Allah. Ya. Itulah milik Allah. Allah lah yang menyimpan dirinya ke dalam diri kita dengan kata-kata wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya, wa nafakhtu fihi min ruhi, baru kita bisa berkata
ana rusli malik, dan seterusnya. Kenapa? Karena wa nafakhtu fihi min ruhi. Seandainya Allah tidak mengatakan nafakhtu tu fihi min ruhi, ya-nya itu ya mutakallim, maka kita tidak bisa berkata ana rusli malik, ana Abdullah, anak ini dan itu, tidak bisa. Yang demikian anak di sini adalah Allah. Ya, anak Allah, inilah anak yang sesungguhnya Allah. Jadi hakikat anak ya Allah, seperti itulah. Innani ana Allah. Nah, jadi mas Kaiser bahagia, benar yang dikatakan Tesla. Maka oleh sebab itulah alat yang paling akurat, yang paling powerful untuk memfanakan diri kita, melenyapkan dalam tanda petik ya, melenyapkan diri kita, sholat berdasarkan ayat ini. Kenapa? Karena sholat itu mi'raj. Apa itu artinya mi'raj? Melepaskan kita, menggerakkan kita dari alam materi menuju kepada alam ketidakberbatasan, yaitu Allah. Jadi ketika kita masih ada anaknya, itulah makanya kita sholat, supaya dalam sholat itu anak kita hilangnya ada hanya Allah. Maka pada saat kita sholat, satu, harus wudhu. Yang kedua, tujuannya jelas, menghadap ke kiblat. Apa itu kiblat? Baitullah, kita ingin datang ke sana. Yang ketiga, start dimulai dengan takbiratul ihram. Artinya takbiratul ihram, selain daripada Allah, tidak ada. Selain daripada ada, tidak ada takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang ada hanya Allah saja. Selain daripada Allah, tidak ada. Ya. Satu-satunya yang ada adalah Allah SWT. Nah, disinilah baru kemudian terjadi pemenyatuan. Pemenyatuan itu pada kata zikri. Karena kata mengingat itu artinya apa? Menyatunya antara yang mengingat dan yang diingat. Jadi kata ingat itu terjadi apabila apa? Apabila terjadi antara yang mengingat dan dia diingat menyatu. Begitu juga. Jadi biasanya Bapak Ibu mengingat gula misalnya. Berarti gula itu kan ada pada pikirannya. Begitu sekalian. Kalau pikiran gula tidak ada pada pikirannya, mungkin diingat. Jadi yang namanya mengingat gula artinya Bapak Ibu yang mengingat gula menyatu dengan gula yang diingat. Gitu. Ya, begitulah juga ketika dikatakan akimis dzikri, maka terjadilah proses pemenyatuan. Terjadi yang disebut dengan proses unity, kesatuan. Ya, ini yang disebut dengan tauhid. Tauhid itu artinya bergerak menuju kepada yang satu. Tauhid itu lenyapnya yang relatif ke dalam yang mutlak. Ya. Lenyapnya yang yang esensi ke dalam yang wujud. Ya. Lenyapnya mahia ke dalam wujud. Yang ada hanya dia saja. Jadi aqimis sholata li dzikri. Jadi begitu terjadi zikir, terjadi pemenyatuan. Yaitu menyatu antara yang mengingat dan yang diingat. Nah, ketika yang mengingat hilang ke dalam yang diingat, yang mengingat siapa? Kita. Karena kita adalah relatif, maka kita lah yang hilang. Tuhan ya tidak bisa hilang karena dia mutlak. Begitu. Tuhan tidak pernah tidak ada. Kalau kita pernah tidak ada dan akan tidak ada, maka kita lah yang harus hilang. Fana namanya. Jadi prosesi hilangnya kita ketika tenggelam ke dalam ingat kepada Allah, maka disebut dengan fana. Itulah sebabnya orang yang fana seperti ini disebut dalam surat Al-Anfal itu, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah langsung bergetar hatinya. Seperti itu. Nah, jadi saya kira terima kasih banyak Ustaz Wahidin telah memberikan masukan yang menarik saja. Jadi ayat-ayat ini luar biasa. Ini kalau kita renungkan ini bisa jadi buku yang berjilid-jilid, ini luar biasa indahnya sebetulnya kalau kita renungkan secara mendalam ayat ini luar biasa ya ini. Karena inilah permulaan perjumpaan Nabi Musa dengan Allah di Gunung Tursina, baru seterusnya ke bawah ya. Jadi mulai dari sini ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita diberikan selalu keberkahan oleh Allah SWT, bisa membuka pintu hati kita masing-masing agar kita bisa memahami ajaran Al-Quran yang luar biasa. Indah ini bertingkat-tingkat, semakin lama semakin mendalam. Tentu kalau kita tadabbur tidak bisa sedalam ini karena setiap pertemuan 5 ayat harus kita tuntaskan. Nah, jadi sehingga tidak bisa terlalu intensif. Nah, melalui pelajaran irfan dan hikmah inilah kita berharap memperdalam makna daripada ayat-ayat yang kita baca pada saat kita tadabbur dan tadarus itu. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf. Ustaz, ya. Ada ada yang mau bertanya langsung. Silakan. Ya, afwan Ustaz, tentang sholat yang lalai itu ya Ustaz, yang ganjarannya adalah neraka wail.
Nah, sebenarnya di sini sholat yang lalai itu seperti apa? Apakah kita sholat dalam misalkan 4 rakaat itu hanya satu yang khusyuk, atau kita sholat hanya sekedar apa namanya menghilangkan kewajiban? Kan sebenarnya kalau sholat yang benar adalah sholat yang bisa mencegah diri dari perbuatan yang keji dan munkar. Seperti itu ya Ustaz ya. Jadi mohon pencerahannya seperti apa sholat yang dilalai gitu. Apakah memang seperti yang tadi saya sebutkan itu atau yang kedua-duanya seperti itu. Makasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Bu Harni. Jadi cuma sebenarnya kalau lalai itu beda dengan lupa ya. Jadi kalau misalnya salatnya baru 3 tapi disangka 4, atau 4 tapi disangka 3, kira-kira gitulah. Itu namanya lupa, ya, nasia. Jadi kata-kata nasia itu seperti misalnya al-insanu mahalul khata wan nisyan, itu dari kata nisyan, lupa. Kalau ini adalah sahun, yaitu adalah lalai. Jadi apa artinya lalai? Lalai artinya tidak ada kontak, ya, antara pikirannya atau jiwanya dengan perbuatan dan perkataannya. Perbuatan perkataannya mengatakan Allahu Akbar, tapi jiwanya kemana? Kira-kira gitulah Bu Harni. Itu namanya lalai. Ya. Jadi kata-kata lalai di sini lebih dalam lagi, yaitu ketika pada saat dia salat dia berhenti jadi abd, hamba. Nah, gitu. Kalau kita salat ya kita harus merasa sebagai hamba. Hamba itu tadi tidak ada, dia hilang. Makanya kita katakan di sini kata-kata yuraun di sini selain bermakna apa namanya, selain bermakna riya, tapi maksudnya di permukaan saja. Jadi artinya salatnya itu hanya zohir, yang bisa dilihat dengan mata saja, yang bisa didengar dengan kuping saja suaranya itu dia. Jadi suaranya alhamdulillahirabbil alamin, tetapi hatinya memuji dirinya, begitu ya. Hatinya mengatakan Allahu Akbar, tapi dia cuma mengatakan ana akbar, seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Jadi seperti itu. Jadi beda antara apa yang diucapkan dan apa yang ada dalam jiwanya. Sehingga yuraun itu hanya bagian permukaan saja, bagian superficialnya saja, bagian esensial dan substansialnya itu tidak ada di sana. Jadi itulah. Jadi ya kalau misalnya tadi 4 jadi 3 itu sudah lupa. Jadi lupa bisa terjadi kalau misalnya orang itu ada masalah, misalnya penyakit, bisa saja terjadi lupa. Tapi kalau yang namanya ria itu lebih kepada apa namanya, lebih kepada relasi jiwa dengan apa yang kita lakukan. Jadi relasi jiwa dengan apa yang kita lakukan, ketika terjadi disconnect antara jiwa kita dengan apa yang kita lakukan dan ungkapkan, itu berarti terjadi ria namanya. Artinya berhenti pada tingkah lahiriah saja. Kenapa? Batinnya kita kemana-mana. Ya, kita mengatakan Allahu Akbar, tapi dalam hati kita saya besar. Kenapa? Saya pejabat, saya orang kaya, saya ulama terkenal. Nah itu dia jiwa sekalian. Jadi tidak terjadi apa? Tidak terjadi unity antara jiwanya dengan perbuatan salat dan perkataan salatnya. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Mohon maaf Di chatroom Ustadz saja. ada 2 pertanyaan. Yang dari Basani tidak terekam mungkin ya Ustadz ya? Enggak ada nih. Oh, Yang ada saya cuma bacakan dari Pak Burhan aja ya. ya. Ya, Coba yang dari Mbak Sani dulu. Ya, saya bacakan saja. Mengapa musolin itu cuma sampai batas lahiriah? Makanya rentan merugi jika tidak melibatkan batiniahnya. Sedangkan mendirikan sholat itu sudah satu kesatuan lahir dan batin. Benarkah Pak Ustadz? Itu dari Mbak Jawabannya Sani. iya. Ya, jawabannya iya. Namanya sholat itu satu asal kata dengan kata wusul, tiba. Sholat itu kan tiba, bersambung. Jadi makanya kalau kita menyambungkan hubungan kekeluargaan namanya silaturahim. Sila itu artinya menyambungkan tali rahim. Seakan-akan kita bersaudara dari rahim yang sama. Nah sila itu bersambung. Jadi sholat itu bisa bermakna bersambung. Kan kalau bersambung kan menyatu antara yang disambung dengan yang disambung dengannya, kan begitu. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Yang sandar dan disandar itu kan menyatu. Itu namanya bersambung. Jadi pada saat kita sholat, kita mudhafnya. Allah mudhafun ilahinya, kira-kira itu bahasa Arab. Jadi itu namanya bersambung. Kemudian yang kedua, sholat juga bermakna wusul, tiba.
Jadi pada saat kita sholat itu ya kita tiba, ya kita masuk ke dalam kehadiran Allah. Nah ketika yang relatif, yang hakikatnya tidak ada, masuk ke dalam yang absolut, yang mutlak, yang hakikatnya ada, ya kita yang harus hilang. Seperti itulah. Kita harus hilang. Karena dalam diri Tuhan tidak boleh terjadi dualitas, duality, hanya satu. Maka kita yang relatif, kita yang nisbi ini yang harus hilang. Yang harus fana namanya. Yang ada hanya dia, seperti itu. Kemudian berikutnya dari Pak Burhan. Dari Pak Burhan ini masih ada di sini ya. Salat adalah platform untuk seorang hamba kembali kepadanya secara khusus. Namun seringkali salat yang dilakukan hanya saja sebagai ritual, betul sekali. Ya, tidak sedikit di antara kita yang salatnya hanyalah ritual saja, ritual. Kalau ritual itu ya seperti burung mematok. Buktinya ialah apabila perbuatan harian, muamalah sesama manusia sering bercanggah dengan salat, betul sekali. Jadi kita salat, tetapi muamalah kita bertentangan dengan nilai value daripada salat kita. Ya. Maka otomatis salat yang dilakukan adalah salat yang lalai, betul sekali. Ya. Jadi tidak bagus ini. Jadi ketika salat kita tidak tersambung dengan perbuatan-perbuatan kita, ya berarti lalai namanya. An salatihim sahun, ya mereka itu dari salatnya dia lalai. Dan salat lalai nilainya adalah neraka wail, betul sekali, betul. Persoalannya ialah pertanyaannya, bagaimanakah menyelenggarakan agar salat dan perbuatan di luar salat itu menjadi satu? Apakah ianya berpuncak pada tiadanya ma'rifat kepadanya? Jadi jawabannya adalah kita mulai daripada ma'rifat. Pada saat kita salat, mau salat dimulai dengan niat. Tetapi secara umum, ma'rifat kepada Allah. Makanya kan ayat pertama, Iqra, bacalah. Ya. Karena kalau kita tidak ma'rifat kepada Allah, berarti tidak mengenal yang menyembah dan disembah. Kan gitu. Ma'rifat itu adalah mengenal yang menyembah. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbah. Jadi, kan bisa diartikan, man la ya'rifu nafsahu, berarti la ya'rifu rabbah. Kira-kira gitulah. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Berarti siapa yang tidak mengenal dirinya, berarti tidak mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu. Ya. Man arafa, siapa mengenal nafs dirinya, maka araf rabbah, dia akan mengenal Tuhannya. Berarti kan begitu ya sebaliknya, siapa yang la ya'rif ya, nafsah, maka dia la ya'rif rabbah. Siapa yang tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Tuhannya. Seperti itu. Jadi dengan demikian, ini harusnya menjadi satu. Ya, jadi muncul dari tidak adanya ma'rifat. Jadi kalau kita mau salat, ya niat yang sama menentukan. Innamal a'malu binniyat. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan-pertanyaannya, menarik sekali, berbobot pada malam hari ini. Bapak Ibu semuanya diberikan keberkahan, kemudahan untuk semuanya bisa terbuka. Terutama Al-Fakir yang menyampaikan secara langsung, semoga Allah SWT menjadikan ini sebagai nasihat paling bermakna bagi diri Al-Fakir sendiri. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.